Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media yang dengan sabar menanti keberadaan kami di Barreskrim ini. Jadi inti pokok permasalahan saya sudah sampaikan terdahulu bahwa sebenarnya saya tidak berharap bahwa ini bermuara ke ranah hukum. Tapi karena tahap demi tahap kita lalui tidak ada perkembangan yang signifikan, yang baik untuk menuju suatu perbaikan kedua belah pihak. Akhirnya muncul somasi saya yang pertama juga tidak direspon. Muncul somasi saya yang kedua tidak direspon. Saya sebagai kuasa hukum tentu membela hak-hak daripada klien saya. Makanya pada hari ini kami laporkan secara resmi ke Barreskrim Polri untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan tentang pokok permasalahan yang dihadapi, yang dirasakan, yang diderita oleh klien saya yaitu Indasari. Jadi tadi sudah berjalan pemeriksaan segala macam, segala bukti-bukti sudah kita sampaikan, segala pokok permasalahan sudah kita sampaikan, kita berdiskusi dengan penyidik, maka diterimalah laporan kita. Nah, untuk perkembangan selanjutnya kita serahkan tentu kepada penyidik untuk menganalisis, untuk menentukan, untuk menerapkan pasal berapa yang dikenakan kepada pokok permasalahan ini. Mungkin itu singkatnya begitu aja. Saya tidak akan menyampaikan pasalnya karena itu adalah ranah kewenangan penyidik. Nomor LP-nya Apa ya? Nomor LP pun tidak akan saya sampaikan karena itu ranah penyidik. Saya ini mantan penyidik. Saya mantan penyidik, tentu saya menjaga segala kerahasiaan. Kalau selama ini kalian mendapatkan orang diberikan laporan bahwa nomor LP sekian, kalau saya tidak bisa. Karena saya mantan Karawasidik, saya menjaga kerahasiaan daripada penyidik itu sendiri. Ya tentu laporannya itu adalah pencemaran nama baik, ya. Pencemaran nama baik, nanti beliau-beliau menentukan apakah ini masuk ke ranah pidana umum atau ke ranah undang-undang ITE. Tapi yang jelas pasti, yang sudah terdahulu saya sampaikan bahwa ini menyangkut harkat martabat seseorang. Ancamannya. Saya tidak akan sampaikan. Ancaman yang menentukan penyidik itu. Jelasnya ya. Tapi Kak Indah sudah lapor. Off the record, Indah tidak saya perkenan untuk bicara, cuma saya sendiri. Ya. Kenapa? Nggak boleh. Kalau sekarang sudah masuk ke ranah Kan udah hukum, diserahin sama Bapak. tangan saya sekarang, ini kan kuasa hukumnya. Tolong hormati saya sebagai kuasa hukum, Indah tidak boleh bicara lagi. Karena semua sudah di tangan saya. Saya yang menyampaikan, nanti apabila saya sampaikan, disampaikan sama dia lagi, ada nanti yang kontraproduktif, nggak cocok. Nah, saya akan menghormati penyidik, karena saya mantan penyidik. Saya mantan Karawasidik, harus menjaga kerahasiaan itu semua. Tentunya keadilan yang diharapkan Indasari akan kita dapatkan dengan proses yang akan berlanjut. Bukti-bukti apa aja Bang yang diserahkan? Sudah sampaikan ada bukti WA, chat, ada voice-nya, ada foto juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik ataupun tim analisis daripada Mabes Polri. Bang, apa melaporkan soal yang kemarin pengancaman juga yang dilakukan? Semuanya kita laporkan. Ya semuanya secara included dan komprehensif. Hal-hal yang berkaitan atau beririsan dengan pokok permasalahan kita sampaikan semuanya. Sehingga dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya juga menghormati hak kewenangan daripada penyidik. Maka saya katakan tadi, saya tidak mau mencampuri urusan penyidik. Karena saya mantan penyidik. Jadi salah nanti kalau saya bilang begini, saya mengajari penyidik, nggak boleh. Paham kira-kira kan ya? Tapi intinya semua sudah diterima, laporan kita sudah diterima. Mudah-mudahan kita lihat next ke depan, tindak lanjutnya kapan klarifikasi, kapan dipanggil, nanti kita serahkan ke penyidik Barreskrim Polri. Artinya barang bukti hari ini sudah cukup? Sudah. Sudah kita serahkan semuanya. Ya, sudah kita serahkan semuanya, yang menentukan orang sana semua. Untuk pemanggilan yang berikutnya kapan lagi tuh Bang? Saya serahkan kepada penyidik. Kan saya nggak bisa mengatakan besok panggil kan. Kapan dipanggil, nanti tunggu surat panggilan dari penyidiknya. Yang penting semua sudah kita laporkan, semua hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan Indasari sudah kita laporkan, sudah kita sampaikan, dan laporan kita sudah diterima. Itu intinya. Tapi untuk pihak Kak Indah juga akan sudah ada saksi-saksi yang lagi dipanggil lagi. Pasti nantinya, pasti dong. Nanti apabila nanti ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini akan diminta keterangannya. Kan nggak mungkin berdiri sendiri kan.
tentu ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya untuk menguatkan pokok materi perkara tersebut. Bang, mungkin, Jelas rekan-rekan ya? Mungkin tadi ada kendala apa Bang sampai laporannya begitu lama nih Bang? Oh, enggak ada kendala apa-apa. Saya kan mantan Purnawirawan Polri, masa nggak bisa saya ngopi-ngopi di sini? Karena videonya banyak sekali, harus satu-satu. Berarti harus menjelaskan juga ya Kak Indah? Kak Indah Ya? harus menjelaskan juga. Enggak, Indah off the record. Saya tidak perkenankan Anda ngomong. Berarti tadi langsung di BAP, Gimana? Langsung BAP atau seperti apa nih Bang hari ini? Nanti kelanjutan, kan diterima dulu dong. Kan tentunya dari tim analisis akan melihat, mencermati pokok permasalahan. Ada panggilan berikutnya baru diterima laporan pengaduan, baru dibuat BAP-nya. Kan ada tahap-tahapannya gitu loh. Sekali lagi saya katakan, saya sangat menghormati penyidik Barreskrim Polri. Karena saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau nanti dikatakan mereka nanti Bapak kan mantan Kepala Biro Wasidik Mabes Polri. Kok ngajari kami jadi begini? Kan salah saya nanti kan. Nah, itu yang saya hormati. Tapi yakin dan percaya bahwa ini akan berkelanjutan. Tadi yang membuat sangat lama harus pemeriksaan data-data yang diberikan. Ya, pemeriksaan data-data, pemeriksaan apa bukti-bukti. Sekalian saya ngopi-ngopi kan nggak apa-apa kan? Ini kan rumah saya juga. Bang, Kak Indah ada yang ngomong sedikit Bang, gimana gitu? Nggak boleh. Restoran. Karena sudah ada kuasa di tangan saya tidak mau nanti jadi kontraproduktif. Dampak dari mungkin kerugian Kalau kemarin saya berikan kesempatan dia bicara. Dikala sudah berurusan dengan ranah hukum, saya tidak perkenankan bicara lagi. Yang berbicara adalah saya. Bang, berarti dengan laporan ini berarti tertutup sudah untuk pintu damai Bang ya? Bener gak? Apa? Dengan ada laporan ini berarti pintu Ya, damai sudah Tuhan aja memaafkan manusia kalau itu. Kehadiran Bapak Kita serahkan kepada yang di atas. Tapi prinsip daripada klien saya, maju terus pantang mundur. kehadiran Batasa itu apa sebagai penguat aja atau gimana? Enggak, ini ada mama saya juga, mama saya saksi kebetulan, juga. Ini kan teman baik saya juga, teman nemenin saya. Mungkin kangen sama saya kali. Yang artinya menguatkan laporan Indah Surya atau gimana? Salah satunya. Ya mendukung moral boleh lah, akan mensupport boleh lah. Untuk saat sekarang kan belum diperlukan meminta keterangan daripada Tessa. Tapi sebagai sohibnya wajar dong mendukung apapun pokok permasalahan mereka lah yang tahu. Tapi kan dulu Bunda Tessa sempat besar sama DPG. Apa pula pertanyaan mulai? Ini ada mama. Apa lagi? Ini ada mamanya Indah. Ah, Ada Bang, ibunya mungkin Kak ada pesan yang mau disampaikan mungkin Bang. Harapannya mungkin Batasa harapannya Dari Kak Satu-satu. Indah, Bang, itu. bagaimana gimana? Ada pesan yang mau disampaikan ke awak media melalui Abang. Pesan saya kepada media semua, mari kita berpikir objektif, luruskan masalah, kemudian publikasikanlah sesuai dengan data dan fakta. Nah, saya sangat berharap kepada rekan-rekan media karena rekan-rekan media dari dulu sejak saya aktif adalah rekan seperjuangan. Polisi tidak akan bisa bergerak kalau tidak disuarakan oleh media. Itu sudah hukumnya. Jadi kalau seandainya siapapun Polri, siapapun kita yang menjauhi media itu saya anggap orang bodoh. Harus bersinergi dengan media. Sehingga apa yang merupakan inspirasi kita, media lah yang mempublikasikan. Makanya untuk rekan media saya terima kasih banget kehadirannya pada malam hari ini bersama-sama dengan kita memberikan suatu informasi dengan kebenaran yang utuh. Mungkin gitu ya. Bang, harapan dari Polri gimana Bang? Ya harapan tentu pasti saya minta supaya segera ditindaklanjuti. Dan kami akan melengkapi bukti-bukti berikutnya. Tante, Bang, berarti kehadiran Bunda Tidak ada lagi yang bicara. Cuma saya sendiri. Yang hari ini ada sebagai dukungan, Tolong ya. Satu pun dukungan kan sudah semua dukungan. Ada Tessa di sini, ada ibunya mendukung semua. Kan mendukung semua nih. Karena dia merasa senasib penanggungan, dia dukung ada di sini. Ibunya juga untuk menguatkan Indahsari, dia datang ke sini sama saudaranya semua. Tapi untuk berbicara tentang masalah ranah hukum sudah berada di tangan saya. Oke. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih untuk rekan-rekan media ya. Makasih banget. Bang, tapi Bang, ada pasal yang akan diajukan kembali. Nggak ada. Nantilah penyidik aja, nggak usah giring-giring gue. Pokoknya intinya nanti kita serahkan kepada penyidik. Saya sangat menghormati penyidik, oke? Mungkin gitu ya? Alhamdulillah. Ini nggak boleh dikasih tahu, Bang. kita kan maunya Itu ranah penyidik. halangin dan Kalau orang lain laporan ini Mbak Indah.
adilalanya Anda ketemu dengan seorang pengacara, bukan penyidik. Nah itu. Kan itu adalah rahasia dari penyidik. Maju terus, Oke. soalnya kita udah Undang-undangnya sakit. bukan undang-undang ITE ya. Sudah cukup. Jangan dipancing-pancing ibunya. Bang, artinya undang-undangnya bukan ITE ya. Apanya? Undang-undangnya. Nanti penyidik yang akan menentukan apakah dia masuk ke PIDUM ataupun masuk ke ITE, tapi sudah dianalisis dengan bukti-bukti permulaan yang ada. Saya serahkan semuanya kepada penyidik karena mereka lah yang punya hak dan kewenangan untuk menentukan kelanjutan daripada kasus ini. Tapi saya berharap bahwa kasus ini akan berkelanjutan. Kita akan kumpulkan dan kita akan tambahkan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan pokok permasalahan. Ada kertas mungkin bukti apa aja gitu yang dibawa. Ya sudah, nggak usah giring saya ke situ. Sudah, Bang, mungkin pokoknya itu ada laporan- tapi tidak akan muncul, tidak akan saya munculkan. Bang, kasih lihat dikit aja bang. Nggak boleh, Memang jangan. sudah diterima Jangan. laporannya. Kalau dibukti, kalau ditunjukkan seperti itu nanti, itu sama dengan saya, ya, membuka rahasia kepenyidikan. Kan Ada nggak semua di sini gini aja nih, Kan nggak tapi dilihat. cukup dari jauh ya. Ada Bang, Nah, iya dari Enggak, cukup. Dari jauh aja, Pak, dari jauh. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Ini sudah lengkap nih semua, ya. Artinya udah lengkap Bang ya. Sudah. Ini Lengkap ya. akumulasi sekalian sama Bunda Tessa. Oke. Kalau misalkan nanti mangkir nih untuk si KDP sendiri itu Banyak seperti apa? banyak musuh Nah, deh. tentunya kan ada kewenangan penyidik. Panggilan pertama dalam rangka, tentunya ini kan klarifikasi nanti. Diklarifikasi dulu hasil laporan kita sejauh mana kebenarannya, di cross check kepada si terlapor. Si terlapor sampai sekarang masih terlapor dulu, belum bisa kita mengatakan dia tersangka. Nanti setelah ada klarifikasi ternyata bukti permulaan yang cukup ditemukan, ditingkatkanlah ke penyidikan. Nah, di dalam penyidikan inilah nanti kewenangan penyidik untuk menetapkan apakah dia layak jadi saksi atau layak jadi tersangka nanti. Apabila ada hal-hal yang beririsan dengan itu sebagai saksi yang lain, berkaitan dengan yang lain, itu nanti penyidiklah yang punya kewenangan. Bang, ada Bang, ini ruang gimana untuk Bang kalau mediasi nggak nggak ada Bang? LP Apa? kita Ada buat ruang beritanya untuk seperti apa? mediasi nggak Bang nanti? Kan kasus ini kan namanya kan kasus person. Oke. Personal itu namanya kan saya sudah katakan di awal tadi, Tuhan aja memaafkan umatnya. Tapi walaupun demikian, sejauh mana pokok permasalahannya, supaya betul-betul nanti di tangani oleh penyidik, oke? Bang, Udah. Enggak, ini mereka ngomongin presiden. Udah cukup ya, off the record. Indah mundur ke belakang. Iya. Jangan. Mohon maaf izin Bang, ini kan kita tidak Mohon maaf ya kalau masalah kayak gini saya tegas itu ya. Saya seorang penyidik soalnya. Saya nggak mau diinikan gitu loh. Ya. Bang, maaf sebelumnya nih. Ini kan gimana kita mau mengetahui ya Bang, karena kan kita LP-nya sendiri kita tidak tahu nih Bang, gimana kita mau membuat beritanya nih Bang, karena kan LP tersebut tidak tertera dan Abang juga tidak memberitahu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau selama ini orang suka muncul-munculkan itu sebenarnya nggak benar. Oke, siap. Ya. Baik Bang, Berarti dia sama dengan mempublikasikan rahasia penyidikan. Nggak boleh itu. siap. Karena kita kan masuk dalam tahap klarifikasi. Oke. Nanti kalau sudah ditetapkan dia sebagai apa, baru kita tunjukkan. Oh, berarti setelah menjadi tersangka sudah ada ketetapan nih. Baru kita Baru tunjukkan bisa resmi. ditunjukkan. Walaupun sekarang laporan kita secara komprehensif sudah diterima. Sudah dibuatkan laporannya, bukti laporan penerima sudah ada semua. Mungkin gitu ya. Ya, siap Bang. Oke, Bang. Oke, terima kasih banget ya. Ya, siap Bang. Thank you, makasih ya semua.